Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai cara melakukan rekrutmen menggunakan aplikasi HRMS. Jadi di aplikasi HRMS ini rekrutmen bisa dilakukan secara langsung di dalam aplikasi, dan nanti pelamarnya itu juga akan langsung masuk ke dalam sistem aplikasi HRMS. Jadi tidak perlu proses manual lagi, tidak perlu pakai sistem lagi, langsung di dalam aplikasi HRMS kita melakukan rekrutmen. Oke, kita langsung mulai aja. Itu yang pertama kita lakukan adalah membuat lowongan kerjanya terlebih dahulu. Jadi untuk rekrutmen ini ada dua menu yang digunakan, menu lowongan kerja sama menu pelamar. Nah, yang digunakan untuk melakukan rekrutmen adalah kita tentunya membuka atau memposting lowongan kerja yang ada di perusahaan terlebih dahulu agar pelamar dari luar bisa mulai melamar atau memasukkan data. Oke, kita coba bikin lowongan kerja. Nah, di sini kita buka, ada form lowongan kerja, terus kemudian kita isi cabang, maksudnya lowongan kerja ini nanti karyawan ini akan ditempatkan di kantor cabang mana. Bisa di add dulu, kali ini kita gunakan aja kantor pusat. Kemudian nanti si lowongan ini tuh ditempatkannya karyawan baru nanti akan ditempatkan di departemen apa. Bisa di add dulu, kita kali ini menggunakan HRD, kemudian jabatan manajer. Jadi di sini tuh nanti akan ditampilkan, jadi agar si pelamar itu tahu lowongan ini tuh nanti penempatan di mana, sebagai apa, di departemen apa, seperti itu. Kemudian statusnya ini agar si pelamar tahu nanti pelamar kerja ini statusnya bakal karyawan kontrak atau karyawan permanen atau karyawan lainnya seperti outsourcing. Misalkan kita contohnya permanen aja. Oke, kemudian tanggal mulai, maksudnya tanggal mulai lowongan pekerjaan dibuka, misalkan tanggal 19 hari ini. Kemudian tanggal selesai, misalkan kapan lowongan berakhir. Ini kita tulis saja tanggal 19 Desember atau 1 bulan lowongan akan terbit. Nah, ini ada tombol attachment. Attachment ini digunakan untuk mengupload gambar atau ilustrasi atau poster ya. Terkadang kan perusahaan saat membuka lowongan buat poster gitu, ini bisa dimasukkan ke sini, tapi kalau tidak ada tidak masalah, ini di skip aja, nggak perlu diisi. Kemudian di bawah ini adalah detail dari lowongan pekerjaan. Detailnya itu apa aja. Nah, kalau teman-teman bingung, ini bisa klik template. Nah, detailnya itu bisa berisi informasi tentang perusahaan, dijelaskan di sini. Kemudian deskripsi pekerjaan, maksudnya nanti job desk-nya, pekerjaannya nanti gimana, suruh mengerjakan apa tugas-tugasnya, seperti itu. Kemudian kualifikasi, yaitu pelamarnya itu harus punya pengalaman atau tidak, atau minimal ijazahnya SMK atau D3 atau S1. Nah, ini ditulis di sini. Ini tinggal diisi aja sesuai kebutuhan perusahaan gitu. Kalau sudah, kita klik submit. Berhasil. Nah, di sini sudah terbit lowongan kerjanya. Nah, lowongan kerjanya itu langsung masuk di hdpintar.com/loker, karena aplikasi HRMS yang kita gunakan di sini tuh pakai HD Pintar ya, jadi masuknya kan di sini. Nah, ini langsung terbentuk lowongan kerjanya. Informat.id latihan Anwar, ini nama perusahaannya. Latihan Anwar, ini logonya kita kemarin upload yang ini. Kemudian ditaruh departemen apa, jabatannya sebagai apa, lokasi di mana. Ini deadline, maksudnya lowongan akan ditutup sampai tanggal segini gitu. Nah, ini lokasinya bisa diklik juga untuk lebih detailnya. Lokasinya dia di mana? Nah, di sini.
di sini lokasinya tepatnya seperti itu. Oke, kemudian ada ini tentang perusahaan, maksudnya yang detail yang atau deskripsi yang teman-teman tuliskan tadi itu akan muncul di sini seperti itu. Nah, pelamarnya itu bisa langsung melamar secara mandiri di sini. Dia klik lamar. Nah, dia langsung bisa isi nih semua ini. Mereka isi semua ini secara mandiri. Fotonya juga bisa diupload. Kemudian berkas lamarannya bisa diupload di sini. Berkas lamarannya. Nah, di sini bisa diupload. Yang diminta ini harus dalam satu file, bisa PDF atau yang lain, intinya harus satu file. Nah, baru di-upload di sini seperti itu. Nah, kalau sudah di submit. Nah, sebagai admin HR itu nanti pelamar yang sudah submit tadi itu masuk di menu pelamar sini. Nah, otomatis nanti akan masuk di sini secara otomatis. Jadi HRD bisa langsung memonitoring siapa aja pelamar yang masuk seperti itu. Nah, andaikan ada pelamar yang melamar secara offline, misalkan kirim email atau misalkan kirim surat ke kantor, kemudian data pelamar tersebut ingin dimasukkan di aplikasi HRMS. Nah, ini bisa di-add di sini form pelamar. Nah, di sini ini diisi, submit. Sama aja isiannya seperti ini. Cuma ini kan bedanya dilakukan oleh pelamar langsung dari luar. Nah, kalau di sini hanya bisa diakses oleh admin HR. Jadi HRD-nya yang menginputkan, karena mungkin misalkan pelamar melamar pakai hard file gitu, pakai kirim surat secara fisik ke kantor. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini seperti itu. Oke, kurang lebih itu aja sih mengenai cara rekrutmen di aplikasi HRMS HRD Pintar. Cukup mudah dan manfaatnya pelamar itu bisa melamar secara mandiri dan si HRD tinggal melakukan monitoring aja siapa pelamar yang masuk gitu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.